Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang harga pokok pesanan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devi Alfa Oktaviana NPM ujung 050, Safa Alehanan NPM ujung 062, yang Fahri Naufal NPM ujung 64, Naufal Sultan Fahri NPM ujung 010, Salva Banafza NPM ujung 016. Materi pertama akan dibacakan oleh Naufal. Baik, di sini kita akan menjelaskan, mempresentasikan tentang pengertian harga pokok pesanan dan cara menghitungnya. Next. Metode harga pokok pesanan atau Job Order Cost Method atau HPP adalah metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah. Dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. Pada harga pokok pesanan, harga pokok dikumpulkan untuk setiap pesanan sesuai dengan biaya yang dinikmati oleh setiap pesanan. Jumlah biaya produksi setiap pesanan akan dihitung pada saat pesanan selesai. Untuk menghitung biaya satuan, jumlah biaya produksi pesanan tertentu dibagi jumlah produksi pesanan yang bersangkutan. Next. Menghitung harga pokok pesanan dibutuhkan beberapa jurnal. Ya, next. Yang pertama, jurnalnya tentang pencatatan biaya bahan baku. Yang A untuk pembelian bahan baku, untuk pembeliannya, jurnalnya persediaan bahan baku terhadap utang usaha atau kas. Dan yang untuk penggunaan bahan baku, jurnalnya barang dalam proses biaya bahan baku terhadap persediaan bahan baku. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja. Yang pertama untuk mencatat biaya tenaga kerja terhutang, jurnalnya gaji dan upah terhadap utang gaji dan upah. Dan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja, yaitu barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, dan terhadap gaji dan upah di kredit. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Fahri Adli Novel. Selanjutnya yang ketiga ada akuntansi biaya overhead pabrik. Untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi, dicatat BOP sesungguhnya di debit, macam-macam biaya di kredit. Yang kedua untuk mencatat pembebanan BOP. Barang dalam proses biaya overhead pabrik di debit, BOP yang dibebankan di kredit. Lalu ada BOP yang dibebankan ditutup ke BOP sesungguhnya. Dicatat BOP yang dibebankan di debit dan BOP sesungguhnya di kredit. Yang keempat ada persediaan barang dalam proses. Dicatat persediaan barang dalam proses di debit, biaya dalam proses biaya bahan baku di kredit, biaya barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung di kredit, barang dalam proses biaya overhead pabrik di kredit. Yang kelima ada produk jadi, dicatat persediaan barang jadi di debit, persediaan barang dalam proses di kredit. Yang keenam ada pencatatan harga pokok penjualan di debit, persediaan barang jadi di kredit. Yang ketujuh penyerahan barang kepada pemesan, kas atau piutang di debit, penjualan di kredit. Contoh perhitungan harga pokok pesanan. Contoh soal PT Akmen Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi mebel, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Perusahaan ini melakukan proses produksi berdasarkan pesanan. Pada tanggal 2 Februari 2022 menerima pesanan dari PT Sinar yaitu 50 meja dan nomor pesanan A100. Harga yang disepakati adalah 25 juta. Pesanan diharapkan selesai pada 27 Februari 2022. Dan pada tanggal 4 Februari 2022, PT Surya memesan 25 kursi dengan nomor pesanan A101. Harga yang disepakati adalah 4.500.000. Pesanan diharapkan selesai pada 25 Februari 2022. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya tanggal 6 Februari 2022. Departemen Pembelian melakukan pembelian yang pertama yaitu kayu jati 100 potong sebesar 15 juta, yaitu bahan langsung. Yang kedua, lem 20 kotak sebesar 500.000, yaitu bahan tidak langsung. Yang ketiga, paku 10 kotak sebesar 300.000, yaitu bahan tidak langsung. Dan yang keempat, pelitur 50 liter sebesar 200.000, yaitu bahan tidak langsung. Jurnalnya adalah persediaan bahan langsung sebesar 15 juta, persediaan bahan tidak langsung, dan kas di kredit sebesar 16 juta. Selanjutnya, tanggal 9 Februari 2022. Pesanan PT Sinar membutuhkan 75 potong kayu jati sebesar 10.500.000. Kemudian pesanan PT Surya membutuhkan 7 potong kayu jati sebesar 980.000, 10 liter pelitur sebesar 40.000. Jurnalnya adalah PDB bahan langsung PT Sinar sebesar 10.500.000, PDB bahan langsung PT Surya sebesar 180.000, BOP aktual 40.000, dan persediaan bahan langsung di kredit sebesar 11.480.000, dan persediaan bahan tidak langsung di kredit sebesar 40.000. Tanggal 20 Februari 2022. Upah tenaga kerja langsung pesanan PT Sinar sebesar 3.175.000, upah tenaga kerja langsung pesanan PT Surya sebesar 1.820.000, upah tenaga kerja tidak langsung semua pesanan sebesar 800.000. Jurnalnya biaya upah dan gaji sebesar 5.795.000, dan utang upah dan gaji di kredit sebesar 5.795.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan mencatat biaya overhead pabrik dengan jurnal BOP aktual sebesar 2.875.000 pada debit, dan biaya sewa sebesar 1.500.000, penyusutan mesin sebesar 360.000, penyusutan pabrik sebesar 490.000, listrik dan air 225.000, dan pajak penghasilan 300.000 pada kredit. Next. Selanjutnya, pada tanggal 21 Februari, kita akan mencatat biaya overhead pabrik dibebankan dengan cara BOP dibebankan 60% dikali biaya tenaga kerja langsung 4.995.000 menghasilkan 2.997.000. Dengan catatan jurnal yaitu PDP BOP pada debit sebesar 2.997.000, kemudian BOP dibebankan pada kredit sebesar 2.997.000. Lalu ada produk dikirim ke gudang jadi dengan pencatatan jurnal, persediaan produk jadi pada debit sebesar 19.472.000, kemudian PDP bahan baku sebesar 11.480.000, PDP tenaga kerja langsung 4.995.000, dan PDP BOP sebesar 2.997.000 pada kredit. Next. Terus kemudian pada tanggal 29 Februari 2022 ada penyerahan barang jadi, yaitu dengan pencatatan jurnal kas sebesar 25 juta, kemudian penjualan sebesar 25 juta pada kredit. Lalu ada beban pokok penjualan pada persediaan produk jadi sebesar 19.472.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ketika pesanan sudah diselesaikan, maka dimasukkan ke dalam kartu biaya pesanan. Yang pertama yaitu untuk pesanan A100, yaitu memesan meja dari pemesannya PT Sinar. Tanggal pemesanan 2 Februari 2022, tanggal mulai produksi 6 Februari 2022, dan tanggal selesai 27 Februari 2022. Yang pertama yaitu biaya langsung. Untuk yang pertama, kayu jati pada 9 Februari 2022 sebesar
10.500.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu upah karyawan tanggal 20 Februari 2022 sebesar 3.175.000, dan untuk biaya overhead pabrik yaitu BOP dibebankan pada tanggal 21 Februari 2022 sebesar 1.905.000 dengan total biaya produksi 15.580.000. Kemudian untuk perhitungan laba yaitu harga jual sebesar 25 juta dan biaya produksi 15.580.000, biaya sewa 1.500.000, biaya listrik dan air 225.000 dengan total biaya 17.305.000, sehingga laba yang diperoleh untuk pesanan A yaitu 7.695.000. Next. Kemudian untuk pesanan yang kedua yaitu A101, jenis pesanannya kursi dan nama pemesan adalah PT Surya. Tanggal pesanan 4 Februari 2022, tanggal mulai 6 Februari 2022, dan tanggal selesai 25 Februari 2022. Yang pertama yaitu biaya bahan langsung, tanggal 9 Februari 2022, kayu jati senilai 980.000, biaya tenaga kerja langsung, tanggal 20 Februari 2022 yaitu upah karyawan sebesar 1.820.000 dan biaya overhead pabrik tanggal 21 Februari 2022 untuk BOP dibebankan sebesar 1.092.000. Kemudian total biaya produksinya yaitu 3.892.000. Untuk perhitungan labanya yaitu harga jual sebesar 4.500.000 dan biaya produksi 3.892.000. Untuk biaya sewa dan biaya listrik serta biaya air tidak dimasukkan karena sudah dimasukkan di pesanan pertama. Dan diperoleh laba 608.000. Next. Kemudian untuk contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan yaitu seperti perusahaan mebel, perusahaan percetakan, perusahaan kardus, perusahaan suku cadang, serta masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan metode harga pokok pesanan. Sekian materi dari metode harga pokok pesanan, dikembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.